Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas dua layanan penting dalam jaringan, yaitu DNS server dan mail server. Keduanya ini punya peran besar dalam komunikasi data, terutama saat kita mengakses website dan mengirim email. DNS atau Domain Name System adalah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Misalnya nih, ketika kita mengetik www.google.com, sebenarnya komputer tuh akan mencari alamat IP-nya terlebih dahulu agar bisa terhubung ke server Google. Nah, proses ini tuh yang dilakukan oleh DNS. Dengan adanya DNS, kita tuh nggak perlu hafalin nama alamat IP yang panjang kayak 142.250.190.78. Cukup ngetik si nama domainnya biar mudah diingat. Maka komunikasi antar perangkat itu jadi lebih efisien. Fungsi DNS itu ada dua. Yang pertama untuk mempermudah komunikasi antar perangkat, dan yang kedua itu menjadi dasar untuk akses web, mail, dan layanan lain. Dalam sistem DNS itu terdapat dua komponen utama. Yang pertama itu ada DNS server, ini tuh dia nyimpen daftar nama domain serta alamat IP-nya. Yang kedua itu client atau DNS resolver, yaitu perangkat yang meminta penerjemahan nama ke IP. Proses kerjanya itu sederhana. Pertama itu klien akan ngirim DNS request ke DNS server, terus DNS respon itu dia tuh berupa IP address gitu. Nah, DNS ini tuh bukan cuma buat web, tapi juga jadi dasar untuk layanan lain seperti mail server dan FTP. Sekarang kita lanjut ke mail server. Mail server itu adalah sistem komputer yang bertugas mengirim dan menerima email antar pengguna di jaringan. Di dalam mail server itu ada beberapa komponen penting. Yang pertama itu mail server yang digunakan untuk mengelola email. Yang kedua itu ada DNS dengan MX record yang menentukan arah pengiriman email. Dan yang terakhir itu ada client atau mail user agent seperti Outlook atau aplikasi email di PC yang digunakan untuk mengirim dan membaca pesan. Proses pengiriman email itu berjalan kayak gini. Yang pertama itu user ngirim email melalui SMTP ke mail server, kemudian ngelakuin MX lookup ke DNS untuk cari tujuan, dan akhirnya user itu menerima email melalui protokol POP3. Jadi bisa disimpulin tanpa DNS, mail server itu nggak bakal tahu kemana harus ngirimin pesan karena arah pengiriman ditentukan oleh si MX record di DNS. Kalau terjadi masalah, berikut beberapa hal yang bisa dicek. Kalau misalnya nggak bisa ping nama domain, itu kemungkinan DNS-nya itu nggak aktif atau salah IP. Kalau misalnya IP-nya jika emailnya gagal terkirim, itu tuh harus dicek MX record-nya salah. Kalau nggak, status email service-nya itu off, belum di-on-in. Terus yang ketiga itu kalau misalnya nggak bisa login email, dicek lagi username sama passwordnya. Terus ini tuh penting banget untuk memeriksa setiap konfigurasi satu persatu biar nggak error. Sekian materi untuk kali ini. Kita lanjut ke ACT ya. Lakukan activity 4, yaitu konfigurasi DNS server, mail server, dan DHCP server di Cisco Packet Tracer. Kita juga akan melakukan uji coba pengiriman email antar PC untuk memastikan semua konfigurasi berjalan dengan baik. Pada topologi kali ini kita menggunakan satu server, satu switch, dan 3 buah PC, yaitu PC 0, PC 1, dan PC 2. Semua perangkat ini itu dihubungin ke switch. Terus yang pertama itu kita ngaktifin layanan DNS di server. Ini di-onin dulu. Terus ini tambahkan record baru dengan nama kalian sendiri. Addressnya itu ini terus di
Fungsi si DNS ini tuh buat nerjemahin si nama domain ini jadi alamat IP ini, sehingga nanti PC klien ini tuh bisa ngakses web atau email server hanya dengan ngetik si nama domain ini. Terus selanjutnya kita ngaktifin ke mail server. Itu jangan lupa di posisi on. Domain name-nya pakai nama kalian sendiri. Usernya bebas ditambahin nama siapa aja. Jangan lupa passwordnya ya. Misal di sini saya pakai ini. Terus kalau misalnya mau nambah, tinggal di klik button plus di sebelah kanan. Kalian masukin 3 user ya. Nah, kalau udah, kita ke DHCP. Ini tuh di onin. Habis itu tambahin konfigurasi kayak gini. Jangan lupa diklik save. Habis itu hmm, habis itu kita ke desktop. Oh enggak, ke config, terus ke pas ethernet. Ini tuh dimasukin pakai alamat yang DNS tadi. Nah, kalau udah kayak gini, oh enggak, di HTTP, di bagian server di HTTP-nya itu di bagian index HTML ini diubah pakai nama kalian ya. Kalau kalian mau diubah pakai yang lain juga nggak apa-apa. Cuman pastiin ada nama sama npm. Terus di start. Yes, habis itu kita ke masing-masing PC buat ngaktifin si DHCP-nya tadi. Kalau udah, setting ke kita setting email. Tadi kan saya user pertama itu pakai Rafael ya. Terus kan tadi domainnya itu nida, ya nida at .com. Eh,
Iya, nida.com. Nah, ini tuh kita sesuaiin. Nah, di sini di username sama password masukin username sama password yang tadi udah kalian setting. Nah, di sini dimasukin alamat server yang tadi DNS tadi, terus di save. Begitu juga ke PC lainnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita coba tes buat mastiin dia itu kehubung ke DNS atau enggak. Nah, kalau udah kayak gini berarti dia kehubung ya. Nah, di sini kita coba kirim ke PC lain. Kompos, saya mau coba kirim ke PC 1. Tadi kan PC 1 saya itu Ati pakai user Ati ya. Nah, di PC 1 kita receive. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah berhasil ya. Coba dari PC 1 ke PC 2. Nah, ini tandanya udah berhasil juga. Coba kalau dari PC 2 ke PC PC 0. Nah, kalau udah kayak gini tandanya udah berhasil ya. Terus yang tadi yang kalian di server ini tuh di indeksnya diubah jadi nama npm, itu ngeceknya di web browser. Nah, ini kalian ketik. Nah, kalau udah kayak gini tandanya udah berhasil. Untuk ACT-nya itu kalian cuman SS yang bagian HTTP-nya yang indeks, terus di HCP
DNS, email, sama config. Terus buat PC itu kalian SS yang pink ini, terus yang cek di web browser kayak tadi, sama cek yang pas kalian SS yang kalian configure email sama hasil dari pesan di tiap PC. Udah segitu aja untuk ACT-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.